Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita semua masih diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya Mita Arliza dengan NIM 180703006 akan memaparkan sedikit materi dengan tema hubungan nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan perairan. Video ini merupakan tugas mata kuliah ekologi perairan yang dibimbing oleh Pak Ilham Zulfahmi MSI. Langsung saja masuk ke materinya. Pengelolaan dan menjaga lingkungan perairan merupakan salah satu kewajiban yang harus ditanggung oleh setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini, di mana manusia akan menjadi peran utama dalam mengelola dan memelihara kelestarian alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh wilayah perairan yaitu laut. Laut yang dianugerahkan kepada manusia diperuntukkan untuk dimanfaatkan kekayaan alamnya, namun tetap harus menjaga kelestarian lingkungannya. Karena laut yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib untuk dilestarikan bagi generasi berikutnya yang juga berhak terhadap karunia ini. Oleh karena itu, untuk keperluan eksplorasi tersebut diperlukan metode eksplorasi yang seimbang dan proporsional untuk menghindari terjadinya kerusakan laut beserta isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakum khalaifal arzi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima takum. Inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dalam surah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa alam semesta diciptakan dalam keadaan baik, harmonis, dan sejahtera. Tetapi setelah manusia menghuni bumi, maka timbullah kerusakan sebagai akibat ulah manusia. Allah pun mengutus utusannya untuk menyeru manusia agar mereka sadar atas perbuatannya dan terus berbuat baik. Mengapa kita penting untuk menjaga lingkungan perairan? Karena pada dasarnya, jika kita selalu menjaga kelestarian lingkungan perairan, kita akan tetap selalu bisa memanfaatkan sumber daya alam yang seharusnya dikelola dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Artinya, manfaatkan sumber daya alam yang ada di perairan tersebut dengan seperlunya saja. Allah telah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sahharal bahra lita'kulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manfaat laut untuk kehidupan manusia dimulai dari sumber makanan daging ikan yang sehat, perhiasan seperti mutiara ataupun perhiasan dalam artian bahan tambang, kemudian sebagai sarana transportasi manusia. Tetapi pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dikelola dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Artinya, memanfaatkan sumber daya alam hanya seperlunya saja dengan tidak mengeksploitasi yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la
yuhibbul musrifin. Sehingga dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tujuannya untuk kebutuhan manusia, yaitu makan dan minum, di mana makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi berasal dari semua yang ada di bumi serta halal, dengan syarat tidak berlebih-lebihan dalam pemanfaatannya. Begitu juga dengan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan seperlunya dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan alam tersebut. Pesan saya untuk semua yang nonton video ini, tetaplah selalu menjaga kelestarian lingkungan perairan agar kita selalu bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di suatu perairan tersebut. Tetapi ingatlah, tidak boleh berlebihan, seperlunya saja. Karena apabila kita terlalu berlebihan dalam memanfaatkannya, itu akan menjadi kerusakan pada lingkungan perairan tersebut. Nah, bagaimana cara kita selalu bisa menjaga lingkungan perairan? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah pabrik, tidak menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam, tidak membunuh hewan yang terancam punah di perairan tersebut, melakukan penanaman kembali terumbu karang, dan tidak memakai bom dalam menjaring ikan. Materi dari saya, mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam pengucapan kata. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video tadi bisa bermanfaat untuk semua yang nonton video ini, termasuk saya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.